Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang filsafat ilmu, ilmu pengetahuan, dan kebenaran ilmiah yang disusun oleh Siti Mutiah, Nur Khofifah, Benazir Kajolina, Afila, dan Mira Setiawan. Pertama, hakikat dasar dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan rangkaian kata yang sangat berbeda, namun memiliki arti kaitan yang sangat kuat. Dalam KBBI, ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Pada hakikatnya, pengetahuan menurut aliran berkembang terdiri dari 4. Ada idealisme, empirisme, positivisme, dan pragmatisme. Secara umum, dapat digambarkan pengetahuan terdiri dari 4. Yang pertama, pengetahuan non-ilmiah atau pengetahuan biasa. Pengetahuan ini biasanya diperoleh dengan cara tidak masuk dalam kategori metode ilmiah. Yang kedua adalah pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah ini diperoleh dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Yang ketiga, pengetahuan noetis atau filsafat, yaitu pengetahuan yang tidak mengenal batas, sehingga harus dicari sebab akibat yang paling hakiki, yang paling dasar. Yang terakhir adalah pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para nabi dan rasulnya, bersifat mutlak dan wajib diikuti oleh pemeluknya sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Yang kedua, objek dan konsep ilmu pengetahuan dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu bahan yang menjadi objek penyelidikan dalam filsafat, berupa apa saja, mencakup yang konkret dan yang abstrak, juga dapat berupa ide-ide, gagasan, konsep, dan lain-lain. Yang kedua, objek formal, yaitu metode atau cara untuk menyelidiki, mengetahui, mengkonstruksi, dan membongkar bahan objek material, bertujuan untuk mengembangkan menjadi suatu pengetahuan yang dapat diketahui dan disusun secara sistematis, sehingga memperoleh pengetahuan umum atau pengetahuan ilmiah yang saling berkaitan dengan filsafat. Jadi singkatnya, objek material yaitu bahan untuk penyelidikan, sedangkan objek formal itu caranya, cara untuk mencari bahan material tersebut. Yang ketiga, konsep ilmu pengetahuan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Hamid, ilmu adalah pengetahuan yang teruji kebenarannya melalui metode-metode ilmiah. Yang kedua, menurut Ali dan Asrori, pengetahuan atau knowledge adalah kumpulan tentang segala sesuatu yang diketahui dan telah dimiliki oleh manusia. Ilmu pengetahuan itu sangat diperlukan oleh manusia, karena dengan ilmu, manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang benar. Dengan ilmu juga kita dapat membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain, seperti hewan dan tumbuhan. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan sesuatu demi terwujudnya kehidupan yang baik. 4. Karakteristik kebenaran ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu produk dari kegiatan ilmiah. Membicarakan produk, pasti kita membayangkan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan temuan baru yang bersifat ilmiah, yaitu penelitian. Dalam membuat karya ilmiah, ada beberapa ciri-ciri yang harus dipahami mengenai karya ilmiah.
Ciri-cirinya yaitu pertama, reproduktif, yaitu artinya karya ilmiah ini harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Maksudnya yaitu dikemas dan ditulis dengan bahasa yang tidak membingungkan agar pembaca langsung bisa menerima dan memahami maksud si penulis. Yang ketiga, tidak emotif. Karya ilmiahnya tidak ditulis melibatkan aspek perasaan, jadi sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku. Menggunakan bahasa baku bertujuan agar pembaca dapat memahami arti dan makna yang ditulis oleh penulis. Kemudian menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Yang keenam, bersifat dekoratif, artinya penulis menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, bersifat objektif. Sama seperti yang tadi, tidak emotif. Karena karya ilmiah itu harus memuat fakta-fakta, data-data dari hasil analisis. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. 5. Jenis dan sifat kebenaran ilmiah. Pertama, kebenaran pengetahuan dapat bersumber dari fakta empiris, wahyu atau kitab suci, dan juga fiksi atau fantasi. Kedua, dapat menggunakan indera, akal budi, intuisi, dan iman. Yang ketiga, atas dasar bidang atau lingkup kehidupan, membuat pengetahuan dikembangkan dengan cara yang berbeda. Keempat, pengetahuan yang bersifat subjektif. Pengetahuan ilmiah menghasilkan pengetahuan ilmiah, serta pengetahuan menghasilkan kebenaran filsafati. Terakhir, yaitu cara mendapatkan kebenaran ilmiah. Kebenaran itu ada 4 macam. Yang pertama, kebenaran deduktif, yaitu segala sesuatu dianggap benar jika ada pendahuluannya. Kedua, kebenaran penjelasan probabilistik, yaitu kebenaran yang belum pernah diuji kebenarannya. Yang ketiga, kebenaran penjelasan teologis, yaitu kebenaran yang berkaitan dengan agama. Yang terakhir, kebenaran penjelasan genetik, yaitu sifat kebenaran yang rasionalis logis. Dalam mendapatkan kebenaran ilmiah, ada pelaksanaan metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data atau keterangan. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis yaitu dugaan sementara berdasarkan data atau keterangan yang dilakukan selama observasi. Yang keempat, menguji hipotesis. Yang kelima, setelah diuji hipotesis tersebut, kita mengolah data. Yang keenam, setelah data diolah, kita menguji kesimpulan tersebut. Sebelum menulis laporan, kita harus menguji kesimpulan tersebut. Apakah hasilnya harus akurat atau menjadi hanya sebuah teori. Yang terakhir, setelah teruji, barulah kita menulis laporannya.